Lahirnya Hizbullah Surabaya. Pada tahun 1944 oleh HMII, Majelis Islam Ala Indonesia, telah dikeluarkan suatu instruksi kepada MII Surabaya, KH Thohir Bakri dan Anwar Zain, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris, untuk mengirimkan 10 pemuda ke Residenan Surabaya guna dilatih sebagai kader atau instruktur Hizbullah pada tiap kabupaten. MII adalah wadah dari unsur PSI, PII, NU dan Muhammadiyah. Latihan diadakan di Cibarusa di Jawa Barat, dan berlangsung selama 3 bulan, 12 Februari sampai dengan 14 Mei 1945, dipimpin oleh Yanagawa. Setelah menyelesaikan latihan, mereka membentuk Hizbullah dan mengadakan latihan-latihan. Di Surabaya latihannya dijalankan di Kawatan dan Kemayoran, di Jombang di Pondok dekat Cukir, di Mojokerto di halaman rumah K. Ahyat Halim, sekarang jadi Pondok Najo Mejokerto, di Sidoarjo tempatnya di Madrasah NU Daleman dan di Gresik di Masjid Jamik, dekat alun-alun. Pengurus Hizbullah Surabaya terdiri dari Ketua, Haji Abdan Nafik, Wakil Ketua Thohir Bakri, Sekretaris Anwar Zain, Husaini Tiwai, Abdul Majid Asmara, ex-Cudan Copeta, dan wakilnya Mustaqim Zain, ex-Hizbullah Cibarusa. Di luar kota Surabaya, kemudian juga tumbuh cabang-cabang Hizbullah. Dari luar kota ini kemudian turut serta dalam pertempuran 3 hari melawan pasukan Malabi dan 10 November 1945 di Surabaya. Sejak saat itu di seluruh Kabupaten Jawa Timur telah terbentuk Hizbullah yang intinya terdiri dari pemuda Ansor dan santri-santri pondok. Bentuk organisasinya pada ketika itu semi-organisasi massa semi-kemiliteran. Pada pertengahan Desember 1945 Hizbullah dipecah menjadi 2 badan perjuangan, barisan muda-muda menjadi barisan Hizbullah, sedangkan yang tua-tua ditambah para kiai menjadi barisan Sabilillah. Senjata yang digunakan untuk latihan persenjataan pada waktu itu diperoleh dari BKR, PTKR melalui Damiri Ihsan, sedangkan yang berasal dari Peribagian Pembelaan diberikan melalui KH Amanan dan KH Husin Tiwai. Gerakan Buruh. Kaum buruh adalah kelompok sosial berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu mereka yang bekerja di pabrik atau perusahaan. Di Surabaya, di samping preman, orang bekerja secara bebas, buruh merupakan kelompok yang menonjol. Hal itu sesuai dengan kedudukan Surabaya sebagai pusat perusahaan, perdagangan dan industri. Di antara mereka ada yang bekerja di sektor perdagangan, perusahaan, industri, pengangkutan atau transportasi, pelabuhan minyak, angkatan laut, penerbangan dan lain-lain. Ada buruh yang telah membentuk organisasi seperti Barisan Buruh Minyak, BBI, Serikat Chauffeur, Serikat Jongos dan sebagainya. Pada umumnya kemampuan ekonominya rendah, sesuai pendidikan mereka yang juga rendah. Oleh karena itu, kelompok buruh secara sosial yang sangat peka terhadap perubahan. Apalagi perubahan yang menyangkut faktor produksi, faktor mati hidup kaum buruh. Buruh memiliki peranan penting dalam menunjang lancar tidaknya perekonomian negara, yang pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap politik. Perubahan ketatanegaraan akibat kekalahan Jepang dan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia segera menyadarkan buruh dalam hubungannya dalam pembelaan negara sesuai dengan tugas mereka di sektor produksi. Semangat buruh segera terbakar karena memang nasibnya yang berpuluh-puluh tahun tertindas dan terkungkung di bawah kekuasaan penjajahan baik Belanda maupun Jepang. Datangnya kemerdekaan berarti datangnya zaman dan kehidupan baru yang merdeka, bebas dari segala macam penindasan, penghisapan dan penguasa penjajahan. Namun demikian, sebelum cita-cita itu tercapai rakyat Surabaya yang terdiri dari berbagai lapisan dan kelompok masyarakat dengan serempak bangkit siap sedia untuk membela dan mempertahankan negara Republik Indonesia. Tidak terkecuali dari kalangan buruh. Kelompok Barisan Buruh Indonesia, BBI, yang dipimpin oleh Syamsu Harya Udaya, kemudian membentuk beberapa pasukan. Salah satu di antaranya dipimpin oleh R. Kunkiat, seorang bekas digulis dan bekas Syodanco Peta Surabaya. Sebagai seorang bekas anggota Peta, Kunkiat mula-mula bermaksud membantu BKR Kota, tetapi ia diminta oleh kawan-kawannya untuk melatih pasukan BBI. Kunkiat melatih pasukan itu dan sekaligus memimpinnya. Anggota pasukan terdiri dari karyawan Aniem, PLN sekarang, kereta api dan pabrik gas. BBI bermarkas di Hotel Simpang. Kekuatan pasukannya terpencar di 3 tempat, yaitu di Simpang, di Stasiun Pasar Turi, dan Gemblongan. Mereka yang terlatih dan bersenjata berjumlah kurang lebih 150 orang. Pasukan lainnya yang berada di bawah naungan BBI adalah Penerbangan Angkatan Laut Surabaya, PALS. PALS dibentuk secara resmi di GNI Bubutan pada akhir September 1945. Anggotanya terdiri dari para karyawan Pangkalan Udara Angkatan Laut Morokrembangan. Pangkalan udara ini pada zaman Hindia Belanda dikuasai oleh Marinluchtvaartdienst,
MLD, dan Kesatuan Marin Vliekam Morokrembangan, MVKM. Pada zaman Jepang dikuasai oleh Kaigun Kokusho yang dipimpin oleh Shiina, sedangkan bengkelnya dikuasai oleh Katahira Butai. Kekuatan PALS mula-mula kurang lebih 400 orang, kemudian ditambah bekas pasukan Heiho yang menggabungkan diri berjumlah 1 peleton atau kira-kira 50 orang. Senjata yang dimiliki 125 karaben. Pada akhir Oktober PALS diperintahkan oleh Ketua KNI Karesidenan Dul Arwono untuk meninggalkan Morokrembangan. Dul Arwono datang di Morokrembangan beserta 2 perwira Angkatan Laut Inggris dan TD Kundan sebagai penterjemah. Tanpa membantah sepatah pun, mereka taat terhadap perintah. PALS memindahkan alat-alat dan mesin-mesin vital yang berguna bagi perjungan keluar Morokrembangan. Di Pangkalan Undara Perak, juga dalam bulan September, dibentuk Angkatan Muda Penerbangan Surabaya Indonesia, AMPI. Anggota AMPI yang terdiri dari karyawan dan pemuda di sekitar Perak sejumlah 1 batalion. Organisasi ini dipimpin oleh Riamun dan Sulaiman, yang kemudian menggabungkan diri kepada TKR. AMPI tidak masuk naungan BI. Di lain pihak, masih juga di Pangkalan Udara Perak, dibentuk juga Penerbangan Angkatan Udara Surabaya, PAOS, yang dipimpin oleh Sumarno. Kekuatan PAOS terbatas pada karyawannya dalam naungan BI, lengkap diperkuat dengan 1 mitra liur. Markas mereka terletak di dekat Stasiun Gubeng dan dipimpin oleh Muhammad Ali. Penataran Angkatan Laut. Pada zaman Hindia Belanda, di sebelah timur Muara Kalimas, dibangun suatu pangkalan armada, diberi nama Marine Etablissement, sebagai kumpulan perbengkelan untuk memperbaiki dan membuat sarana dan prasarana kelautan, terutama kapal. Karena banyaknya jenis pekerjaan yang harus digarap, maka Marine Etablissement memiliki banyak pekerja dan bermacam-macam keahliannya. Tempatnya cukup luas, namun tersisih dari masyarakat kota Surabaya, karena menjorok ke ujung Selat Madura. Pada zaman itu Marine Etablissement di bawah Departemen Der Marine dan tidak di bawah Koninklijke Marine. Pada zaman Jepang semula bernama Nagamatsu Butai, kemudian diganti menjadi C-21-24 Butai, Pangkalan Armada Jepang. Pada zaman C-21-24 dalam kekuasaan Kaigun. Mungkin merupakan Serikat Buruh satu-satunya di zaman Jepang. Serikat buruh itu didirikan pada tanggal 10 April 1945, diberi nama Hokokai, Badan Kebaktian, beranggotakan 9.000 orang. Ketuanya Supono, orang yang terpercaya dan ditunjuk oleh Jepang, sedangkan wakilnya Muhammad Affandi, seorang yang berprakarsa mendirikan Badan Kebaktian dan dipilih oleh rapat untuk memimpin Hokokai tersebut. Selain Hokokai, dalam perkumpulan perbengkelan yang amat luas itu dirasakan perlu adanya pembelaan dan pertahanan, karena pada waktu itu adalah zaman perang. Maka oleh Jepang, atas usulan para buruh, didirikan Badan Pembelaan, semacam peta, yang diberi nama Hokodan, Barisan Sukarela. Anggotanya terdiri dari buruh muda yang dapat latihan kemiliteran dari Kaigun. Setelah berlatih, mereka kembali bekerja sebagai buruh biasa, tetapi sewaktu-waktu diperlukan berlatih, mereka harus berlatih. Anggotanya 3.000 orang, merupakan satu daidan dengan Daidancho RM Ali Mulyadi Noto Hadiwinoto. Sampai tanggal 22 Agustus 1945, C-21-24 Butai masih dikuasai oleh Kaigun. Pada hari kaum buruh C-21-24 dikumpulkan di lapangan ujung, Kaigun mengumumkan bahwa perang sudah selesai. C-21-24 Butai akan diserahkan kepada sekutu. Buruh diminta tetap bekerja sebagai biasanya, agar penyerahan dapat dilakukan dengan baik. Sehabis jam kerja buruh C-21-24 Butai mengadakan rapat Sidotopo. Rapat dipimpin oleh Muhammad Affandi, Wakil Ketua Badan Kebaktian C-21-24 Butai, karena ketuanya, Supono, meninggalkan kota Surabaya. Dalam rapat itu, di samping diputuskan penggantian C-21-24 Butai menjadi Penataran Angkatan Laut. Anggota C-21-24 dilebur menjadi Serikat Buruh Indonesia Penataran Angkatan Laut, SBIPAL, dan menetapkan M. Affandi sebagai Ketua SBIPAL. Juga dibentuk pula Komite Nasional Indonesia Penataran Angkatan Laut, KNI-PAL. Serta pernyataan kebulatan tekad untuk mempertahankan PAL sebagai milik Republik Indonesia. Sementara di kota Surabaya terbentuk badan-badan perjuangan, maka Penataran Angkatan Laut pun menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Pada tanggal 25 September, SBIPAL diganti namanya menjadi Barisan Buruh Indonesia Penataran Angkatan Laut, BBIPAL, berdasarkan persetujuan antara PAL dengan Samsu Harya Udaya. Sedang AMPAL diganti dengan Pemuda Republik Indonesia Penataran Angkatan Laut, PRIAL, berdasarkan persetujuan PAL dengan J. Rambe dari Pri Utara.
Pada tanggal 30 September 1945, karena di masyarakat kota Surabaya dibentuk BKR, maka di perantaraan Angkatan Laut juga dibentuk BKR Laut. Pembentukan ini atas usul Munaji, seorang yang dulunya bekerja sebagai polisi di C-21-24. Maka komandan BKR Laut adalah Munaji. Jadi pada waktu itu PAL masih dikuasai sepenuhnya oleh Kaigun dengan nama C-21-24, berarti terdiri dari beberapa kelompok buruh, yaitu 1. Barisan Buruh Indonesia PAL dipimpin oleh Muhammad Harun, seorang yang sejak Marine Establishment telah berpangkat Commies dan ikut mendirikan organisasi. 2. Laskar Buruh Indonesia PAL, pecah dari BBI PAL, LBI PAL, dipimpin oleh Ali Mulyadi, yang semula sudah memimpin Hokodan. 3. Pemuda Republik Indonesia Angkatan Laut, PRIAL, yang dipimpin oleh Sutejo Eko. Sutejo Eko ini dulu kepercayaan orang Jepang, berpandangan luas. Dia pula lah yang mengusulkan adanya Hokokai bersama Muhammad Affandi. Dia yang menghubungi Rambe untuk mendirikan PRIAL. Anggotanya sebagian besar dari anggota Hokodan. 4. BKR Laut yang baru dibentuk dipimpin Munaji. Anggotanya hampir tidak ada, karena banyak yang tidak mau dipimpin Munaji. Sebab waktu menjadi Munaji polisi C-21-24 Butai, bertindak sangat kejam terhadap para buruh. Tetapi patut dicatat, bahwa Munaji sejak semula menjadi orang kepercayaan Dr. Samsi, orang pergerakan yang banyak jasanya terhadap proses penjadian Republik Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 1945, C-21-24 Butai dikuasai dan diambil alih oleh orang-orang PAL serta dinyatakan secara resmi menjadi milik Republik Indonesia. Orang-orang Jepang ditawan dan dilucuti senjatanya. Penataran Angkatan Laut menjadi nama yang resmi pula. Affandi dipilih menjadi pemimpin umum. Untuk kota Surabaya yang punya pelabuhan besar dan Marine Establishment, diperlukan Angkatan Laut atau pelaut. Untuk itu Muhammad Affandi minta bantuan DRG Mustopo. Maka pada tanggal 3 Oktober 1945 bekas Dai Danco, Petaka Tamhadi dan Sutopo serta Cudanco Suyono diperbantukan kepada PAL sebagai penasehat militer oleh Menteri Pertahanan DRG Mustopo. Tanggal 5 Oktober 1945 dengan perantaraan lewat radio diadakan panggilan para pelaut untuk mendaftarkan diri di PAL Ujung. 3 hari kemudian pendaftaran mulai. Pelaut ex-KM Belanda diasramakan di Hotel Ngemplak dan di gudang dekat kantor polisi ME Ujung. Sedangkan pelaut dari pelajar SPT, masih muda-muda, ditam di Modelust. Pendaftaran dilakukan oleh Andi Aris dibantu oleh Twege. Selanjutnya tentang pelaut, embrio ALRI, penyusunannya dipimpin oleh Atmaji, seorang bekas tawanan politik yang pernah dipenjarakan di Sukamiskin oleh Belanda, dikirim ke PAL oleh Menteri Pertahanan DRG, Mustopo untuk membenahi Angkatan Laut. Kelompok non-combatan. Ada juga beberapa kelompok pemuda yang combatan tetapi jumlah anggotanya kecil, tanpa nama, di antaranya adalah kelompok Suprapto, Widodo Budidarmo dan kawan-kawannya, sejumlah 17 orang. Mereka terdiri dari bekas tentara peta dan Heiho. Kelompok ini pimpinannya kolektif, yang timbul karena solidaritas sesudah penyerbuan gedung Kenpeitai. Mereka memiliki meriam kaliber 7,5 mm, 2 pucuk karaben. Mereka bersiap-siap di Kedung Cowek. Juga tidak ketinggalan Allah Putra Bali yang membentuk kekuatan. Organisasinya disebut Gabungan Putra Bali di bawah pimpinan IGP Winten. Menjelang pendaratan pasukan Inggris, atas prakarsa pegawai pabrik dan perusahaan yang telah diambil alih dari tangan Jepang, dibentuklah Badan Keamanan Pabrik Perusahaan disingkat BKP. Badan ini dibentuk pada tanggal 23 Oktober 1945, dipimpin oleh K. Sudarmadi Cokrowidagdo. Kantor pusatnya terletak di Pabrik Mesin Republik Indonesia, bekas pabrik Beraat, di Jalan Ngagel 109. Pembentukan badan ini dimaksudkan untuk mengamankan aparat pabrik dari berbagai usaha sabotase atau tindakan yang bersifat kriminal. Kecuali badan-badan combatan, sebagian pemuda membentuk barisan non-combatan sebagai unsur bantuan logistik. Organisasi itu adalah Barisan Sipil, Balai Oeroesan Mobil, BOM, dan Pemuda Putri Surabaya, Dapur Umum, dan Palang Merah. Barisan Sipil adalah barisan yang diorganisasikan oleh Ruslan Wongsokusumo. Barisan ini adalah sisa-sisa barisan pelopor pada zaman Jepang. Sebagai besar telah menggabungkan pada badan perjuangan lain. Ruslan Wongsokusumo membentuk barisan ini berdasarkan surat kuasa dari Residen Sudirman untuk melaksanakan pengambil alihan kantor dan perusahaan di kota Surabaya dari tangan Jepang. Ia dibantu oleh Sujono, Becak, dan Prayitno serta didampingi oleh Muhammad Yasin Polisi Istimewa, Basuki Polisi Lalu Lintas dan seorang dari Badan Perekonomian. Setelah tugas pengambil alihan kekuasaan selesai, barisan ini kemudian bergerak dalam bidang logistik. Kekuatan barisan kurang lebih 30 orang.
Balai Oeroesan Mobil berasal dari Toburiku Yokushidosha, Angkutan Darat Jawa Timur, urusan angkutan bis dan truk dan Dosoji Mushoku, urusan sedan sepeda motor, yang diambil alih dari tangan Jepang. Namanya diubah menjadi Balai Oeroesan Mobil, BOM. Kendaraan yang diambil alih dan siaga berjumlah kurang lebih 125 truk dalam kondisi baik. Jumlah ini kemudian ditambah dengan hasil rekurasi kendaraan dari pemilik kendaraan pribadi dan truk-truk. BOM dipimpin oleh Abdul Majid bermarkas di Tunjungan 50. Garasi utamanya di sebelah stasiun Semut.